Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, sekaligus penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus, hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Samuel Natar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Mojokerto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun bukan berarti hal ini tidak lagi hadir. Ketika gereja hadir, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekedar diriku atau dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan, bukan dari apa yang berlebih, tetapi dari apa yang ada pada diri. Keterbatasan, kesederhanaan, atau ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji memuliakan nama-Nya. Puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia
Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kita terima salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan taburlah rabana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa secara gilir ganti. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibanding dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tidak mengucap syukur kepada-Mu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku jauh
panas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkenanlah menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca, kami dengar, dapat menuntun kami untuk memaknai hidup yang Kau anugerahkan, untuk memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami bersedia mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibaca dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6-11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat silahkan duduk. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, dari uraian firman Tuhan yang telah dibacakan oleh majelis bertugas, maka tema dalam ibadah hari ini diberi judul diberkati untuk jadi saluran berkat-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kalau Tuhan kasih hidup pada hari ini, sehingga ibu bapak saudara ikut ambil bagian dalam ibadah secara virtual,
seperti pada saat ini, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu anugerah berkat yang luar biasa. Artinya berkat itu tidak hanya harta, kekayaan yang ada pada ibu bapak saudara, tetapi berkat Tuhan juga karena Tuhan memberikan kita nafas hidup, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Selebihnya Tuhan menambahkan apa yang kita butuhkan. Karena itu Injil Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, bagaimana Paulus mencoba menggugah orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Bagaimana orang-orang di Korintus ini dilibatkan untuk dapat menolong atau membantu warga jemaat yang ada di Yerusalem. Ibu bapak saudara, tentu konteks jemaat di Yerusalem adalah jemaat yang memiliki kesulitan. Keadaan mereka yang sangat terbatas. Mereka kategori jemaat yang miskin. Kondisi itulah yang mengakibatkan Paulus mencoba mengingatkan orang-orang di Korintus agar mereka yang memiliki ekonomi yang baik, ekonomi yang mapan, dapat ikut ambil bagian, dapat ikut berbela rasa kepada jemaat Kristen yang ada di Yerusalem. Ibu bapak saudara, memang tidak mudah untuk menggerakkan jemaat pada waktu itu. Karena pada waktu itu warga gereja hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang-orang yang menderita. Itulah sebabnya Paulus menuliskan suratnya kepada warga Kristen jemaat di Korintus agar supaya mereka peduli, agar supaya mereka ikut ambil bagian dalam meringankan beban hidup orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Saudaraku, Paulus menulis begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan dengan tegas, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit pasti akan menuai sedikit. Saya teringat ketika saya bertugas di pos pelayanan di Apokayan, Kalimantan Utara, tepatnya di pos pelayanan Long Betao. Warga jemaat saya adalah seorang petani, ya, mereka rata-rata petani berpindah, jadi menebang hutan, lalu kemudian menanam padi, jadi mereka sebut padi ladang. Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan mereka luar biasa bekerja keras dalam membuka hutan dan kemudian menanam benih padi. Yang menarik dari warga jemaat saya di sana adalah ketika mereka telah panen, mereka membawakan hulu tuayan ke gereja. Jadi kalau mereka mendapatkan 100 kaleng dari hasil panen yang mereka hasilkan padi,
maka 10 kaleng mereka wajib membawanya ke gereja sebagai ungkapan syukur. Mengapa? 10 kaleng itu bisa dimanfaatkan oleh gereja dalam pelayanannya. Salah satunya menjadi saluran berkat bagi warga jemaat yang dalam kesulitan. Jadi warga jemaat yang mendapatkan panen, mereka berupaya untuk membagi berkat. Ada seorang ibu janda, dia bercerita kepada saya, Pak Pendeta, tahun yang lalu saya mendapatkan 100 kaleng. Tetapi tahun ini luar biasa berkat Tuhan, saya mendapatkan 150 kaleng. Padahal saya bekerja sendiri, lalu masyarakat di sebelah saya, mereka bekerja dengan keluarga. Hasilnya sama, mereka juga mendapatkan 150 kaleng, saya yang bekerja sendiri, saya mendapatkan 150 kaleng. Saya katakan kepada ibu itu, ketika ibu menanam, Tuhan ikut terlibat dalam proses penanaman benih padi tersebut. Mengapa? Karena ibu ketika mendapatkan hasil, ibu mempersembahkan kepada Tuhan hulu tuayan yang terbaik. Karena itu Tuhan memberkati penanaman ibu selanjutnya. Sehingga kalau tahun lalu ibu mendapatkan 100 kaleng, maka tahun yang kemudian ibu mendapatkan 150 kaleng. Artinya, ibu bukan hanya menabur sedikit, menuai sedikit, tetapi ibu menabur dengan ketulusan. Sehingga ketika ibu menabur dengan ketulusan, maka Tuhan memperhatikan ketulusan hati ibu memberi. Tuhan menghargainya, dan karena itu Tuhan melipat gandakan apa yang ibu persembahkan kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus dia menegaskan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi ibu bapak saudara, kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, dan persembahan itu akan difungsikan untuk dapat menolong orang lain, maka berikanlah yang terbaik. Banyak orang-orang Kristen yang merasa takut untuk memberi yang terbaik. Mereka takut kekurangan. Mereka takut kelaparan, apalagi banyak bayaran ini, bayar itu. Banyak orang Kristen menyangkut persepuluhan. Mereka tidak sungguh-sungguh memberi. Akibatnya dalam perjalanan hidup, mereka merasakan kekhawatiran, kekurangan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam persembahan mereka, melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Karena itu dengan tegas Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus, camkanlah. Siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Tetapi siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Ya, jadi ketika kita menabur banyak, kita sedang berinvestasi untuk menghasilkan sesuatu yang banyak. Ayat yang ke-7 Paulus menegaskan, tetapi memberi harus dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Tuhan tidak suka orang dengan terpaksa memberi. Ya, banyak orang yang kadang-kadang terpaksa. Saudaraku, jangan memberi dengan terpaksa, tidak ada gunanya, tidak menjadi berkat. Memberilah dengan ketulusan hati, sebab dari situ Tuhan melihat keadaan kita, dan bahkan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ayat yang ke-8 Paulus mengatakan, Allah sanggup melipatkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kewajiban. Saudaraku, hidup ini milik Tuhan. Apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan dapat menyediakan apa yang kita perlukan, itu berarti bahwa kita diajarkan untuk tidak perlu khawatir dan takut.
yang harus kita tunjukkan bagaimana kita belajar untuk rela memberi, dan pemberian itu harus disertai dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Bapak Ibu Saudara, bulan Pelkes saya lihat jemaat-jemaat di Sulsel Bara, salah satu jemaat GPIB Bukit Zaitun ikut terlibat dalam bulan Pelkes. Mereka ke Baras ya kemarin ya, warga jemaat menuju ke Baras. Mengapa harus ke Baras? Karena di sana ada jemaat yang memerlukan perhatian kita. Di sana ada jemaat yang memerlukan kehadiran kita. Kehadiran kita memberi semangat, spirit bagi jemaat-jemaat yang ada di pedesaan, apalagi di pedalaman. Jadi kita tinggalkan kesibukan kita. Kita tinggalkan keramaian, hiruk pikuk di sekitar kita. Kita datang ke sana, kita membagi cerita, kita membagi pengalaman, kita membawa sesuatu. Dan tentu warga jemaat yang ada di Baras, mereka antusias. Mereka juga mempersiapkan sambutan yang luar biasa. Mungkin ada yang menyumbangkan ayamnya, mungkin ada yang menyumbangkan ternaknya, mungkin ada yang membawa padi, beras untuk menyambut kedatangan warga jemaat dari kota Makassar kepada mereka. Saudaraku, itu Pelkes. Ya, Paulus mengajarkan saudara untuk berpelkes. Mungkin apa yang dibawa adalah hasil dari pemberian saudara. Dan mungkin pemberian kita bagi kita kecil. Tapi bagi saudara-saudara kita di Pelkes sana atau di Baras sana, pemberian itu sangat besar. Mereka akan mengingat semua apa yang dibawa dari warga jemaat kita ke sana. Persoalannya, apakah Bapak Ibu ada yang tidak terlibat di dalamnya? Persoalannya, apakah Bapak Ibu tidak begitu melihat sebagai sesuatu yang penting? Padahal kalau bertanya, atau kalau kita bertanya, kita mampu. Kita bisa. Gitu. Tetapi kenapa kita tidak ikut terlibat di dalam? Kenapa kita tidak ikut ambil bagian? Memberi bagian harta kita sedikit untuk supaya orang lain bisa merasakannya. Saudaraku, itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam tulisannya di surat Korintus. Paulus mengingatkan saudara dan saya, berkat-berkat Tuhan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Persoalannya adalah apakah berkat itu juga kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Saudaraku, tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk mengulurkan berkatnya bagi orang-orang yang berkesusahan. Karena itu dia percayakan kepada saudara-saudara, kepada kita yang merasa mampu, agar supaya Tuhan memakai kita. Supaya orang lain merasakan kasih Tuhan lewat kehadiran kita sebagai warga gereja yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya ayat 9 dia mengatakan seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ya, Yesus bilang orang miskin itu ada di sekitar kita. Orang yang tidak mampu ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana gereja berperan. Tinggal bagaimana warga gereja yang telah diselamatkan, telah diberkati untuk dapat menjadi peran. Supaya tangan Tuhan bekerja lewat kita dan orang lain merasakan berkat-berkat Tuhan. Karena itu Ibu Bapak Saudara, di penutupan bulan Pelkes ini, firman Tuhan mengajak kita. Kalau Bapak Ibu tidak terlibat di dalam keikutsertaan untuk menunjang orang-orang yang berkesusahan di berbagai tempat. Mungkin di sekitar kita.
Ada orang yang perlu diperhatikan. Mari kita belajar untuk memperhatikan mereka. Sebab mungkin suatu saat kita yang butuh diperhatikan oleh orang-orang. Mungkin suatu saat kita mengalami kehidupan yang sulit. Karena hidup ini seperti roda yang berputar. Bisa kita di atas tapi suatu saat kita ada di bawah. Pada saat kita ada di bawah, Tuhan mengizinkan semua itu. Tetapi Tuhan memakai orang-orang lain, orang-orang yang diberkati, untuk menjadi berkat sehingga kita merasakan kasih Tuhan lewat mereka. Mari Ibu Bapak Saudara, melalui bulan Pelkes, melalui tulisan Rasul Paulus, kita diajarkan untuk belajar memberi. Siapa yang memberi dengan ketulusan dia akan diberkati. Siapa yang dapat menyalurkan berkatnya kepada orang lain, dia pasti diberkati. Belajarlah dari situ. Supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah. Lewat pemberian, lewat partisipasi kita, lewat kepedulian kita. Di sana nama Tuhan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami, firman yang mengajar kami untuk tahu memberi kepada Tuhan
Ada berkat-berkat yang Tuhan titipkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah berkat yang kami peroleh dapat juga berguna bagi orang lain. Seperti Paulus mengingatkan orang Kristen yang ada di Korintus. Bapa di sorga, sempurnakanlah firman yang telah kami dengar, dan biarlah firman-Mu itu dapat menjadi pelita yang menuntun mengingatkan kami tentang kasih Allah yang dianugerahkan kepada kami, agar supaya kasih itu juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Dalam kesempatan doa syafaat kami hendak berdoa bagi seluruh warga GPB Bukit Zaitun Makassar dalam pergumulan hidup, dalam tantangan hidup, apalagi pandemi COVID yang masih ada di sekitar kami. Tuhan, sehatkan, kuatkan kami, agar baik pergumulan, tantangan hidup dapat kami hadapi oleh hikmat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga kami tidak takut dengan COVID walaupun ada di sekitar kami. Kami hanya takut kepada Tuhan, dan iman kami mengajarkan untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati suami kami dalam tugas tanggung jawabnya. Berkati istri kami sebagai pendamping suami yang menguatkan, yang menolong mengerjakan berbagai hal, keperluan rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, harapan dan masa depan mereka. Pelihara kami di dalam keluarga kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi para janda, duda, anak-anak yatim dan piatu. Tuhan pelihara mereka. Tuhan cukupkan kehidupan mereka. Tuhan dampingi mereka. Sehingga apapun tantangan pergumulan hidup yang mereka alami, Tuhan ada menopang dan membuka jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa bagi para orang tua kami, baik yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pelihara mereka, berkati mereka, biarlah di sisa usia mereka dapat menikmati kebaikan Tuhan melalui anak, mantu, dan bahkan cucu. Ajarlah kami anak, mantu, dan cucu Tuhan, agar supaya kami dapat memberi perhatian yang lebih kepada orang tua kami, khususnya mereka yang tidak lagi mampu berbuat sesuatu, apalagi mereka yang sakit dan berada di rumah. Biarlah kami dengan tulus dan ikhlas, penuh cinta, merawat orang tua kami, agar kalau kami nanti tua kelak, maka anak, mantu, dan cucu kami pun akan melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan buat orang tua kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati majelis jemaat, penatua diaken, pengurus pelkat, biarlah bahkan komisi, panitia, biarlah mereka dapat bekerja sama dalam menjaga persekutuan ini, sehingga persekutuan ini semakin hari semakin mampu menjadi berkat dalam hidup mereka, bahkan dalam hidup bersama. Kami khusus berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat Pendeta Ike Ayer. Tuhan berkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Tugas berat ia harus jalani, tetapi bersama Tuhan yang mengutusnya dan menempatkannya, maka pasti akan memampukannya. Sehatkan, kuatkan ia Tuhan, biarlah ia tetap dan mampu bekerja sama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat, bahkan dengan seluruh komponen yang terlibat dalam membangun persekutuan ini. Biarlah karir Ibu Pendeta mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan warga jemaat GPB Bukit Zaitun
Makassar ini. Rencana-rencana kerja, program Tuhan berkati. Libatkan warga jemaat-Mu Tuhan agar supaya mereka ikut serta dalam menunjang program yang sudah diatur sedemikian rupa. Terima kasih Bapa di sorga, berkati ibadah hari ini, majelis bertugas, mereka yang terlibat di dalam mengatur teknis proses peribadatan ini. Anak-anak muda yang mengambil atau yang memperlengkapi semua sehingga acara ibadah minggu secara virtual ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan berkati mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, harapan-harapan mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa di sorga, yang semuanya kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu. Burung di langit kau surapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami khawatir, seluruh hidup kau beri. Haleluya, 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 haleluya. Aku sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anakku teguh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Polkes akan melaksanakan bakti sosial di wilayah Maluku, Sulawesi Barat. Tuhan Yesus berkati.
kami. Untuk semua yang sudah dilakukan untuk jemaah di DPB Pendeta Baras, terima kasih karena obat sudah ditukar dengan bunga. Iya, terima kasih karena sudah tukar obat dengan bunga. Iya, terima kasih. Ada orang pengobatan begini. Makasih ibu-ibu sayang. Iya. Dadah Bapak. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada
Jemaat kekasih Tuhan, pada akhirnya kita terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam persekutuan.